Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Kali ini dari motivator ya kan, motivator lintas benua kita, Amin Rais, yang kali ini diabaikan oleh UGM. Wah, kayaknya sakit hati, langsung mengancam akan membuat people power di Solo. Kita lihat gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu ikuti dulu ini Facebook saya, kalian ke Facebook dan klik nama saya Renaldi SB. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung, let's go. Pertama Pak Amin menyempatkan diri ini ngapain juga gitu, mohon maaf kan enak tengok-tengok di rumah bercanda sama istri sama cucu gitu, mohon maaf. Ya. Nah, mengapa saya ke sini? Gitu ya. Tentu kalau saya cuma tengok-tengok, sepertinya ada cuma duduk-duduk ya. Kemudian lihat di TV seperti ada ke sini, bahkan saya juga hitam-hitam karena kita sedang bergabung ini. Iya. Jadi mudah-mudahan. Jadi UGM jelas sudah tidak tulus. Yang bilang Pak Sofian Effendi sendiri. Ini sahabat karib saya, mantan juga ketua MBA sama 5 tahun. Ya. Mahasiswa yang amanat ya. Nah, jadi yang diperlukan itu sesungguhnya kesungguhan, ketulusan dari Bu Rektor ya. Tapi dia namanya ke pinggir malah diserahkan ke Aris Sujito. Urusan kemahasiswaan. Ya. Jadi orang sebesar Rismond atau Roy Suryo atau yang lain lah ya, dihadapi dengan Sito yang urusannya keril-keril mahasiswa kita ini. Jadi ini memang sudah, karena itu besok digeruduk ke Solo. Saya ini agak tegas ini, Jokowi please terima rombongan itu, kemudian Anda harus jujur. Kalau nggak ada ijazahnya ya sudah bilang saya nggak ada, sudah hilang, kebakaran, kebanjiran, dicolong jin dan lain-lain ya, sudah selesai gitu, case close. Kemudian nanti bagaimana nasib Anda tergantung kepada keadilan ya, jangan digantung kasihan ya, harus sampai digantung. Tetapi ada risiko konsekuensi seorang berbuat kejahatan ya, karena KUHP pun mengatakan bahwa itu ijazah palsu itu dihukum selama-lamanya 6 tahun. Bila tidak diterima Pak Amin, bila tidak diterima oleh Pak Jokowi, mungkin ya, ini malah akan menimbul gempa-gempa kecil ya. Banyak saya mendengar dari mana-mana itu kalau perlu people power, jangan. Kalau people power itu bangsa ini pecah, kemudian ambil alih teman-teman TNI. Kenapa kira-kira Pak Rektornya hilang? Begini, ini saya kira memang campur tangan. Yang Amin jangan lama-lama untuk berdiri. Apa? Yuk, suruh duduk. Ya. Kasihan, oke, kita ajak duduk dulu. Duduk dulu, kita boleh dikasihkan duduk. Tukang fitnah ijazah palsu, siap-siap digulung. Jokowi bukan orang yang suka ribut. Selama 10 tahun dia dihajar fitnah, dihina, dicaci maki, dia diam. Dia biarkan. Karena dia tahu, waktu akan membuktikan segalanya. Tapi sekarang, game over. Sudah cukup kesabaran itu. Sudah cukup membiarkan para tukang fitnah bebas berkoar-koar sesuka hati. Mereka pikir bisa lolos terus? Mereka pikir bisa terus memutar balik fakta tanpa konsekuensi? Salah besar. Hari ini Jokowi menempuh jalur hukum. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk memberi pelajaran. Pelajaran bagi mereka yang merasa bebas mengobral kebohongan tanpa rasa takut. Pelajaran bagi mereka yang pikir bahwa bermain-main dengan fitnah adalah hak kebebasan berpendapat. Salah. Itu bukan pendapat, itu kejahatan. Dan ingat, ini baru awal. Hukum akan berbicara. Sekarang bukan lagi sekadar bantahan di media. Bukan lagi klarifikasi yang dianggap angin lalu. Sekarang ada konsekuensi hukum. Siapa yang menyebarkan fitnah, bersiaplah menerima panggilan pengadilan. Siapa yang jadi dalang di balik hoaks ini, bersiaplah menghadapi konsekuensi hukum. Siapa yang merasa kebal, tunggu saja, hukum tidak buta. Ini bukan gertakan. Tim hukum Jokowi sudah bergerak. Laporan sudah masuk. Buktinya ada. Semua jejak digital sudah dikumpulkan. Siapapun yang selama ini merasa bisa bicara sembarangan di media sosial, mulai sekarang harus berpikir 2 kali.
Mereka kira bisa terus berlindung di balik katanya, konon, atau banyak yang bilang. Mereka kira dengan menambahkan menurut sumber mereka bisa lolos dari jeratan hukum. Tidak semudah itu. Hukum punya caranya sendiri untuk membongkar siapa yang pertama kali memulai fitnah ini. Siapa yang menyebarkannya? Siapa yang mendanainya? Semua akan terbuka. Orang-orang ini terlalu lama dimanja oleh kebebasan berbicara yang mereka salah gunakan. Mereka pikir demokrasi itu artinya bebas menghina, bebas memfitnah, bebas menjatuhkan orang dengan kebohongan. Sekarang mereka akan tahu bedanya. Jokowi tidak main-main. Dia sudah bersabar cukup lama. Tapi kalau kebaikan disalahgunakan, kalau kesabaran dianggap kelemahan, ya sudah. Waktunya menghajar balik lewat jalur hukum. Siap-siap saja, satu persatu akan tumbang. Dan setelah ini, tidak ada lagi ruang untuk fitnah murahan. Tidak ada lagi kebohongan yang dibiarkan tumbuh liar. Biar hukum yang berbicara. Mereka yang bicara tanpa fakta akan jatuh karena fakta. Sekarang para pemfitnah mulai panik, mulai gugup, mulai saling lempar tanggung jawab. Dari mulut Amin Rais lebih sakti dari sambaran petir. Katanya dia adalah imam besar bagi perubahan luar biasa dalam perpolitikan Indonesia. People power Amin Rais lebih pas disebut sebagai sirkus politik. Amin Rais memang doyan ngebadut dan bikin sirkus macam ini. Tapi pendukung setia Amin Rais nggak sebanyak itu. Faktanya pengekor dia itu cuma sedikit. Tadinya dia punya omong kosong kalau people power di Solo akan dipenuhi oleh ribuan orang. Tapi masa yang hadir cuma 150 orang. Itu people power abal-abal. Bahkan kalah jumlahnya sama pasar malam. Bang, gue mau nanya nih bang, soal Amin Rais yang katanya mau ngajak-ngajak ke Solo. Menurut abang gimana tuh bang? Amin Rais. Amin Rais kan udah tua ya. Kalau gue bilang mendingan dia tobat gitu loh, udah tua gitu. Dulu tuh dia janji, ya kan? Dia pernah tuh, dia bilang dia mau jalan dari Jogja sampai Jakarta sambil ngeklek, itu aja dia kuat, kagak dia penuhin. Doanya juga kagak dikabulin sama Allah, ya kan? Sekarang dia mau ngapain? Mau ngajak-ngajak Solo. Pakai people power. Nih, kalau yang namanya people power itu, ya, people power itu adalah kekuatan massa, kekuatan rakyat yang banyak, yang besar, tuh, buat ngegeruduk istana, tuh, buat nguasain ibu kota, ya kan, terus buat nundukin pemerintahan, itu pakai people power, ya kan. Nah kalau ini cuman timbang kota kabupaten Solo, gue pikir Amin Rais bukannya politisi kali ya, jangan-jangan dia ikut geng motor. orang dari Makassar ada 3 bus, dari Surabaya, kemudian ada pengusaha dari Malang, dan kirim 1L, kemudian ada yang dari Tangerang, ya, dari Banten. Perjuangan kita itu adalah dari berbagai Ya orang itu aja sih. Kegiatan. Ya. Siap. Oke, silakan dulu. Karena itu kita nggak ada orasi. Oke, Ya. kami hargai itu, tidak ada orasi. Oke. Siap. Bapak, Pak, siapa Pak? Saya Agus. Agus, nanti bila ada orasi bagaimana? Dikasih minum biar nggak aus. Biar nggak aus kasih minum. Bila ada orasi bagaimana Pak? Bapak Kasih minum biar nggak aus. Jangan mudah-mudahan. Kita dialog. Ada orasi bagaimana? Dan diberi jawaban. Mudah-mudahan tidak ada. Belum nggak ada. Bila ada. Karena memang tidak ada dalam rencana kita untuk ada orasi. Ya. Gak ada ya? Oke. Ini komitmen bisa dipegang Pak ya? Oke, terima kasih. Saya Nandu, saya anggota. Bapak kalau misalnya mau ada yang menyampaikan orasi silahkan ya.
Terima kasih Dr. Roy, Bapak Ibu sekalian saudaraku. Ada yel-yel yang tetap sabar. Jokowi Oke, itu deh video gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Boy.